Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Syu'aib atau fokus kepada kaum Madian yang melakukan kekufuran dan kesesatan, yang sehingganya akan diazab oleh Allah dengan kebinasaan. Asal usul kaum Madian. Kaum Madian adalah kaum Arab yang menempati kota Madian, salah satu daerah Ma'an, perbatasan Syam, perbatasan langsung dengan Hijaz, yang dekat dengan danau kaum Lut. Kaum Madian ada setelah kaum Sodom dalam rentang waktu yang dekat. Madian adalah kabilah terkenal. Mereka berasal dari Bani Madian bin Ibrahim al-Khalil. Nabi mereka Syu'aib adalah Syu'aib bin Mikail bin Yashjun. Demikian Ibnu Ishaq menyebutkan. Lalu Ibnu Ishaq menuturkan, menurut salah satu sumber, ada yang menyebut Syu'aib bin Lawi bin Yaqub. Yang lain menyebutkan Syu'aib bin Nuwaib bin Aifah bin Madian bin Ibrahim. Ada juga yang menyebutkan Syu'aib bin Syaifur bin Aifah bin Sabit bin Madian bin Ibrahim. Ada pula yang menyebut nasab berbeda. Ibnu Asyakir menuturkan ada yang menyebut putri Lut adalah nenek dari Syu'aib. Yang lain menyebut ibunya. Sedangkan Syu'aib termasuk orang yang beriman kepada Ibrahim, berhijrah dan memasuki Damaskus bersamanya. Yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ia menuturkan Syu'aib dan Malgham termasuk di antara mereka yang beriman kepada Ibrahim saat dibakar dalam kobaran api. Keduanya ikut berhijrah bersama Ibrahim ke Syam. Lalu keduanya menikah dengan putri Lut. Riwayat ini sama juga disebutkan Ibnu Qutaibah. Dan semua penjelasan di atas perlu dikaji lebih jauh. Wallahu a'lam. Kaum Madian adalah orang-orang yang kafir, yang senang merampok, meneror siapapun yang melintas di jalan, dan menyembah Aikah, sebuah pohon di dalam hutan dengan semak-semak rindang di sekitarnya. Mereka juga amat curang dalam bermuamalat atau jual beli, mengurangi takaran dan timbangan, meminta lebih namun mengurangi saat memberi. Kekufuran dan kesesatan kaum Madian Allah gambarkan dalam firman-Nya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang padamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf 85. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah, di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 86. Di surat lain Allah menyebutkan kekufuran dan kesesatan kaum Madian dengan firman-Nya, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu
kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik ataupun mampu. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan atau kiamat. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Quran Surat Hud 84 sampai 86. As-Suddi dalam tafsirnya meriwayatkan dari para sahabat terkait firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, yaitu mereka memungut pajak siapapun yang melintas di jalan tersebut. Sedangkan Ishaq bin Bishri meriwayatkan dari Juwaibir, dari Dohak, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, mereka adalah kaum yang melampaui batas, duduk di setiap jalan, berbuat curang pada sesamanya, yaitu memungut pajak. Dan mereka adalah orang pertama yang memberlakukan ketentuan seperti itu. Di sini bisa kita lihat bahwa memungut pajak ini seperti yang halnya itu pemalakan ataupun yang sebagainya itulah. Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri menjelaskan, sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu, yaitu rezeki Allah lebih baik bagi kalian daripada merampas harta milik orang lain. Ibnu Jarir mengatakan, sisa keuntungan yang kalian dapatkan setelah memenuhi takaran dan timbangan lebih baik daripada mengambil harta milik orang lain dengan cara mencurangi takaran dan timbangan. Ia menyatakan penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam dengan segala cara hanya dijawab kaumnya dengan olok-olokan yang disebutkan dalam firman Allah. Mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Quran Surat Hud ayat 91. Syuaib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhan, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Quran Surat Hud 92-93. Setelah kaum Hud kukuh dalam kekufurannya, didakwahi Nabi Syuaib dengan segala cara dan tetap menolak, bahkan mengolok-olok Nabi Syuaib cintaan dan kekasih Allah. Lalu Allah berfirman, kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 189. Para mufassir menyebutkan kaum Syuaib tertimpa panas yang hebat. Allah menahan angin tidak berhembus
selama 7 hari. Air ataupun naungan tidak berguna bagi mereka. Tidak pula memasuki terowongan-terowongan hingga mereka lari menuju daratan yang luas. Lalu mereka dinaungi awan yang hitam. Mereka pun berkumpul di sana untuk berenang. Saat semua telah berkumpul, Allah mengirimkan kobaran api bersamaan dengan awan hitam itu. Bumi mengguncang mereka dengan hebat. Suara menggelegar, kemudian datang dari langit hingga mencabut nyawa mereka, dan tubuh mereka bergelimpangan. Dan Allah pun menuturkan dalam firman-Nya tentang kebinasaan kaum Madian. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat kami. Dan orang-orang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Quran surat Hud ayat 94 sampai 95. Demikianlah kisah yang bercerita tentang kaum Madian yang melakukan kekufuran dan kesesatan di hadapan Allah, mengolok-olok nabinya dan enggan mengikutinya. Dan alhamdulillah, semoga kita mendapatkan berkah atas kisah ini dan hikmah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.